Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari tentang mutasi. Seperti yang pernah kalian lihat, mungkin film bulat ya, atau orang yang bisa menjadi besar pada saat marah dan kemudian berubah lagi. Apakah seperti itu proses terjadinya mutasi? Oke, untuk jelasnya kita pelajari mutasi. Untuk mutasi, kompetensi dasarnya adalah 38, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian 48, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari, tujuan kita adalah tentang mutasi. Ada mutasi gen, mutasi kromosom, kemudian dampaknya terhadap makhluk hidup. Apa sih sebenarnya mutasi itu? Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Diwariskan atau tidak itu tergantung. Jadi kalau terkena sel somatis maka tidak akan diwariskan pada keturunannya. Tapi kalau terkena sel kelamin, gonadnya atau sperma dan ovumnya, itu akan diwariskan pada keturunannya. Oke, kita lanjutkan. Kita belajar mutasi dulu. Mutasi gen dulu. Mutasi gen meliputi dua. Jadi mutasi gen itu terkenal gennya, sehingga biasanya disebut dengan mutasi titik. Mutasi gen meliputi substitusi atau penggantian basa. Yang dibedakan ada transisi dan transversi. Sedangkan yang kedua adalah pergeseran kerangka, dibedakan yaitu insersi, penyisipan, dan delesi atau pengurangan. Oke, selanjutnya saya mulai dengan mutasi gen yang penggantian basa atau substitusi. Basa yang ada pada DNA meliputi purin dan pirimidin. Masih ingat kan? Yaitu purin diantaranya adalah adenin dan guanin, A atau G. Sedangkan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Di sini dari bagian ini terjadi transisi. Kalau transisi ini ya, jadi adenin digantikan oleh guanin atau guanin digantikan oleh adenin. Jadi basanya sama-sama purin. Atau sebaliknya, timin diganti dengan sitosin. Jadi kalau ada gen timin, DNA-nya, basa nitrogennya tergantikan menjadi sitosin karena ada mutasi. Atau sitosin menjadi timin, itu adalah disebut dengan transisi. Tapi kalau basa purin kemudian kena mutasi berubah menjadi sitosin, itu berarti transversi. Demikian juga timin digantikan dengan guanin, atau guanin diganti dengan sitosin atau sebaliknya, timin digantikan adenin atau sebaliknya, itu adalah transversi. Jadi seperti itulah substitusi basa nitrogen. Di sini ada contoh kalau ada kromosom di mana ada basa nitrogennya, seperti biasanya triplet codon ya. Ini C, sitosin, guanin, timin, AAG. Kemudian yang kedua seperti ini, replikasinya kan pasangannya. Sitosin, guanin, sitosin dan selanjutnya. Kemudian replikasi ya. Pada waktu replikasi terjadi mutasi. Mungkin ada mutan itu bisa berupa agen biologi, bakteri, virus, atau juga bisa fisika, radiasi, atau juga bahan-bahan kimia. Dimana nomor 3 ini timin ya, timin menjadi guanin, adenin menjadi sitosin, timin adalah basa pirimidin,
sedangkan guanin adalah basa urin. Demikian juga sebaliknya. Maka ini disebut dengan transversi karena basa pirimidin berubah menjadi basa urin. Sedangkan contoh transisi seperti ini, jadi awalnya sitosin, guanin, bla 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 sampai guanin, kemudian pasangannya ini nomor 2 akan mengalami perubahan. Guanin di sini adalah urin, kemudian mengalami mutasi berubah menjadi adenin, maka otomatis pasangannya juga berubah. Sitosin adalah pirimidin berubah menjadi timin. Karena sama-sama urin, guanin dan adenin, sitosin dan timin adalah pirimidin, maka ini disebut sebagai transisi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat seperti ini. Jadi yang kedua yaitu delesi dan insersi. Kalau delesi itu pengurangan. Coba kita perhatikan contohnya. Di sini ada sitosin, guanin, timin, dan yang diberi tanda nomor 2 dan nomor 5 itu mengalami delesi. Jadi karena delesi maka ini hilang. Hilang kemana? Ya, ke sitoplasma, rusak, begitu ya. Maka di sini urutannya sitosin, timin, adenin, guanin, ya. Karena yang 2 ini hilang, mengalami delesi. Apa dampaknya nanti kita pelajari selanjutnya. Kalau insersi itu penyisipan atau penambahan. Di sini nomor 2 guanin, sitosin ini normalnya, kemudian penyisipan ada guanin, sitosin lagi. Sedangkan nomor 5 juga sama, ada adenin, timin. Maka perubahannya menjadi seperti ini. Jadi delesi dan pengurangan, insersi adalah penambahan atau penyisipan. Itu adalah mutasi gen. Jadi saya ulang, mutasi gen ada 2 substitusi, yaitu transisi dan transversi. Sedangkan pergeseran kerangka adalah delesi dan insersi. Kemudian apakah mengakibatkan sesuatu? Ternyata dari mutasi-mutasi tadi, mutasi gen itu menyebabkan dampak. Dampaknya ada 3, yaitu mutasi diam atau silent mutation, di mana mutasi diam ini seperti tadi ada basa yang berubah, tapi perubahan ini tidak ada perubahan yang terjadi. Misalkan UUU digantikan dengan UUC. Setelah ditranslasi atau diterjemahkan, UUU ini adalah asam aminonya fenilalanin, berubah menjadi UUC, tetap fenilalanin, sehingga mutasi ini disebut mutasi diam. Maka asam aminonya tetap, tidak akan berdampak. Kemudian mutasi salah arti atau mutation, ya. Ada kesalahan dalam susunan basa, tetapi diterjemahkan menjadi yang salah. Jadi basa nitrogennya salah, sehingga ini akan berdampak pada protein yang akan dihasilkan. Sedangkan mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, ya, itu sebelum selesai ada stop. Jadi sebelum selesai waktunya ada stop codon, maka tidak akan dihasilkan suatu protein. Jadi ada mutasi diam, salah arti, dan tanpa arti. Itu dampaknya. Oke. Ini contoh perubahan mutasinya dan dampaknya. Kita perhatikan yang atas, ya, ini yang normal. AUG, metionin, AAG, lisin, fenilalanin, lisin, alanin, leucin, stop. Metionin ini bisa diartikan juga start. Kemudian mengalami mutasi di mana GGC, C-nya berubah terkena mutasi menjadi urasil. Sitosin adalah basa pirimidin, sedangkan urasil juga basa pirimidin. Maka di sini perubahannya apa? Substitusi. Substitusi apa penggantian basa pirimidin dan pirimidin? Yaitu transisi. Kemudian dampaknya bagaimana? Setelah diterjemahkan, ternyata GGC maupun GGQ itu adalah asam aminonya glisin. Maka tidak ada dampak karena asam aminonya tetap, sehingga protein yang akan dibentuk dihasilkan itu sama.
Inilah yang disebut dengan mutasi diam atau silent mutation. Oke, selanjutnya ada contoh lagi, tapi ini penyisipan. Kalian lihat ya, ini awalnya normal, bla 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 bla, stop. Kemudian di sini ada penambahan atau penyisipan U, di mana U di sini menyisip di sini, ini ya. Di sini kan AAG, maka dia menyisip di sini, maka geser U, kemudian AA, G-nya geser, GUU, geser terus. Maka ternyata AAG di sini, di situ lisin berubah menjadi UAA. Apa ini perubahannya? Mutasinya adalah penyisipan atau insersi. Terus dampaknya bagaimana? Dampaknya ini baru start, kemudian langsung stop. Maka dampaknya adalah disebut dengan mutasi tanpa arti, yaitu nonsense mutation, sehingga tidak akan dihasilkan suatu protein karena baru mulai sudah stop. Oke, contoh yang berikutnya adalah dilesi atau hilang ya, seperti ini ya, normalnya, kemudian U-nya hilang karena terkena mutasi, kemudian G-nya geser ke depan, geser semuanya. Setelah ditranslasi, maka kalau UUU adalah fenilalanin, di sini menjadi UUG, yaitu leusin. Dengan demikian, basa nitrogennya berubah, dan ternyata karena ini berubah fenilalanin jadi leusin, maka protein yang dihasilkan jelas akan mengalami perubahan. Karena hilang, maka jenis mutasinya adalah dilesi. Sedangkan karena asam aminonya berubah, maka dampak ini termasuk mutasi yang salah arti atau missense mutation. Oke, silakan dipelajari lagi kalau masih kurang paham. Saya lanjutkan. Ada dampak lagi yang kita lihat seperti kalian sudah pelajari pada KD yang sebelumnya, yaitu sel sabit atau sinklemia. Sinklemia itu sebagai dampak dari mutasi. Seperti yang ditampakkan di sini, sinklemia itu seperti ini, ya. Sensornya, ya ini GAA, kemudian GUA, ya. Glutamin, valin, kemudian glutamat, valin. Kemudian kita lihat yang normal harusnya CTT. Sebenarnya kalau lengkap tidak hanya satu, jadi banyak. Ini yang mengalami mutasi CTT, kemudian menjadi GAA sehingga diterjemahkan jadi asam glutamat. Kemudian mengalami perubahan, timin berubah menjadi adenin. Timin adalah pirimidin, adenin adalah urin. Maka ini disebut mutasi substitusi yang transversi. Kemudian diterjemahkan tidak GAA menjadi GA. Asam aminonya berubah, glutamat jadi valin. Maka yang normal harusnya glutamat berubah menjadi valin. Ini akan berakibat menjadi sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Itu adalah menurun, ya, diturunkan. Selanjutnya adalah contoh hemofili. Ini silakan nanti dipelajari ya. Di sini normal, yang ini normal ke bawah. PAC, ATG, kemudian ditranskripsi menjadi UAC, tirosin. Kemudian di sini berubah, C-nya berubah menjadi T. Maka sitosin berubah menjadi timin, yaitu berarti sama-sama pirimidin, transisi. Kemudian berubah, transkripsinya juga berubah menjadi UAU, tirosin. Di sini tetap tirosin, maka ini adalah mutasi diam karena tidak berakibat. Kemudian di sini dibandingkan ke sini, sitosin dirubah mengalami mutasi berubah menjadi guanin, berarti transversi, berubah semuanya stop. Karena stop maka ini adalah nonsense mutation, ya, tanpa arti. Kemudian yang ini yang berubah T berubah menjadi A, timin menjadi adenin, transversi, berubah di sini asparagin, maka ini adalah salah arti.
Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang kedua yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom ada dua. Mutasi yang meliputi jumlahnya berubah, jumlah kromosomnya, dan meliputi perubahan struktur kromosom. Ya, saya mulai dengan perubahan struktur kromosom. Ada duplikasi, delesi, insersi, translokasi, dan katenasi. Sedangkan perubahan jumlah ada euploidi dan aneuploidi atau aneuploidi. Saya mulai dari mutasi kromosom yang perubahan struktur. Yang pertama duplikasi. Duplikasi itu duplikat, jadi menambah. Ya. Seperti yang pada contoh di sini, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini yang mengalami duplikasi adalah BC, jadi double. Sehingga ini adalah duplikasi. Sehingga kalau ada soal, ini hasilnya, ini normalnya, maka kalian bisa lihat yang double yang mana. Berarti itu duplikasi perubahan. Yang kedua delesi atau defisiensi. Ya. Delesi atau pengurangan. Pada contoh di sini ada 6. Hasilnya ada 4. Berarti nomor 2 di sini hilang dengan nomor 5 hilang. Maka itu disebut delesi. Sebenarnya kalau alhamdulillah nggak ada UNBK ya. Kalau UTBK hanya yang umum aja delesi begitu. Karena di sini ada delesi interkalar dan terminal sebenarnya. Ya. Seperti ini. Delesi, interkalar, dan terminal. Jadi patahnya di mana? Selanjutnya adalah inversi. Inversi itu membalik urutannya. Seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian patahnya di sini. Ini patah. Kemudian dia membalik urutannya. Di A, kemudian E-nya ke depan. E, D, C, B, F. Yang ini tetap. Kalau membaliknya, ya patahnya di tengah, berarti inversi parasentris. Kemudian di sini contoh yang kedua, ini awalnya patahnya di sini, ya, di dua lengan. Maaf, kalau patahnya di satu lengan itu disebut inversi parasentris. Kalau patahnya di dua lengan, ini lengan 1, lengan 2, ya, maka inversi perisentris. Coba kita lihat. A, B, G, G-nya ke sana. Ya. Begini. Jadi tadi begini ya. Membalik. Jadi urutannya terbalik sesuai dengan tempat patahnya. Itu disebut inversi. Yang keempat adalah translokasi. Untuk translokasi kalian bisa melihat ada dua kromosom, 1 dan 2. Kalau ini tidak homolog, ya, misalkan huruf A, B, C, D, E, F, di sini K, L, M, O, P, begitu berarti tidak homolog. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya 8, 11, 10, 11, 12. Ini patah. Di sini juga patah. Ya. Maka dia akan menggabung 1, 2, 3, 1 yang 12 ke atas. 8, 11, 10, yang 4, 5, 6 ke bawah. Ya. Itu adalah translokasi. Jadi untuk mudahnya translokasi itu terjadi pada kromosom yang tidak sama atau non homolog. Ada lagi macamnya resiprok. Kalau resiprok itu saling tukar. Tadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Yang bawah ke atas ke sini, yang atas ke bawah. Itu resiprok. Berikutnya adalah perbedaan translokasi resiprok dan non resiprok. Seperti tadi, ya, ini yang tunggal, ini perpindahan, ini resiprok. Berarti ini yang non resiprok. Kita lihat yang resiprok. A, B, C, D, E, F. Ini patah. Ini patah, ya. Maka hasilnya PW C ini ke sini. C, D, E, F. Sedangkan yang AB ini ya, AB menggantikan ke PW. AB, C, X, Y, Z. Jadi resiprok itu terjadi pada kromosom yang non homolog dan saling tukar. Jadi yang ini ke sini, sedangkan yang ini ke sini. Begitu. Kalau tunggal
perpindahan ini merupakan contoh translokasi yang non resiprok. Kalau non resiprok itu tidak tukar. Contohnya AB patah CDF, kemudian PW X YZ. Maka di sini kan patah, ya. Dia akan menempel di sini yang AB PWX. Sedangkan yang atas tetap berkurang. Yang bawah tidak ke atas. Itu tidak tertukar, namanya tunggal. Kalau perpindahan ini juga termasuk yang non resiprok, ya, ABC DE F. Yang bawah ini, maka ABC F DE ini kan patah ya, maka dia akan masuk ke yang kedua PWX DE YZ. Jadi tidak saling tukar. Kalau resiprok saling tukar. Itu bedanya resiprok dan non resiprok. Kemudian katenasi. Kalau katenasi, kromosom ada 2 kromosom non homolog, kemudian pada waktu membelah menjadi 4 kromosom dan dia akan bertemu ujung-ujungnya. Seperti ini ABC KLM, ABC KLM. Maka ada yang pindah, K-nya pindah ke atas, K, ABK, CLM. Di sini belum pindah, tetap seperti awal. Maka ini juga akan pindah, karena ujung-ujungnya harus sama, ABC, CLM. ABK kan tadi, jadi ini pindah ke sana, yang K pindah ke sini, sehingga ujungnya K ini sama K, C dengan C. Itu adalah katenasi. Kemudian isokromosom adalah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasi diri. Seperti contohnya ABCD, ABD ini lepas, patah, maka AB, ya, AB BA, AB BA, DD DD. Jadi yang sama berkumpul dengan yang sama, seperti gambarnya. Itu isokromosom. Terakhir yaitu perubahan jumlah. Ada 2, euploidi dan aneuploidi. Yang euploidi itu perubahan set. Jadi monoploid itu N jumlahnya. ABC diploid 2N, AB, BB, CC semuanya double. Kalau 3N semuanya 3. Kalau 4 semuanya 4. Ini yang disebut, kalau lebih dari 3 maka disebut poliploidi. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita melihat semangka tanpa biji. Itu sebagai hasil dari peristiwa mutasi buatan. Jadi manusia membuat supaya tanaman semangka atau tanaman anggur dan sebagainya tidak ada bijinya, untuk memudahkan manusia mengkonsumsi. Dengan cara apa? Dengan merendam biji semangka itu dalam suatu larutan, koltisin namanya. Sehingga pada waktu direndam dalam larutan, biji itu terhalang dalam membentuk benang spindle atau disebut anafas select, sehingga terjadi gagal berpisah. Akibatnya kromosomnya mengganda. Seperti itu. Akibatnya apa? Tumbuhannya menjadi besar buahnya. Terus daunnya juga besar, sehingga fotosintesisnya lebih efektif. Itu adalah euploidi. Selanjutnya aneuploidi atau aneosomi. Perubahan di mana jumlah kromosom kekurangan atau kelebihan kromosom tunggal, tidak set. Contohnya seperti ini, disomi semuanya 2. Nulisomi, nah ini kalian harus paham ya. Kalau nulisomi 2N-2, AA berkurang 2, B-nya kurang. AA, BB, berarti C-nya ya, BB berarti A-nya yang berkurang. Monosomi 2N-1. Tadinya kan ini ya, kemudian berkurang 1, berarti A-nya berkurang. Di sini B-nya yang berkurang. Contohnya ini C yang berkurang. Kalau monosomi ganda 2N-1 min 1. Jadi masing-masing berkurang 1. Ini A-nya berkurang 1, B-nya berkurang 1. Di sini A-nya berkurang 1, C-nya berkurang 1. Hati-hati, 2 dan 4 itu tidak sama. Unisomi langsung berkurang 2. Tapi kalau monosomi ganda 2N min 1 min 1, masing-masing berkurang 1. Kemudian kalau bertambah 2N plus 1, maka ini bertambah 1 A-nya. Di sini B-nya bertambah 1. Trisomi ganda 2N plus 1 plus 1, masing-masing bertambah 1. Tambah 1, tambah 1. A-nya bertambah 1, C-nya bertambah 1. Di sini A-nya bertambah 1, B-nya bertambah 1. Plus 1 plus 1.
Kalau tetrasomi langsung 2N plus 2. Jadi A-nya bertambah 2, B-nya bertambah 2. Jadi nggak sama antara trisomi ganda dan tetrasomi. Ya. Pentasomi 2N plus 3. Ini plus 3 ya A-nya. B-nya juga plus 3, C-nya plus 3. Itulah bedanya aneosomi dan euploidy. Oke. Sekarang contoh soal seperti ini. Jadi soal itu seperti yang tampak pada gambar lalat buah. Lalat buah kromosomnya normalnya adalah hanya 8 atau 4 pasang. Seperti ini ya. Atau ini. Ternyata mengalami perubahan yaitu mutasi. Yang pertama adalah 1. Ini bertambah 1. Tambah 1 pada kromosom X. Kalau 2N plus 1 berarti namanya apa? Tadi rumusnya 2N plus 1. 2N plus 1 adalah trisomi. Trisomi ini ya. Maka ini adalah trisomi pada kromosom X. Bagaimana rumus kromosomnya? Seperti dulu ya, masih ingat kan? 3A plus XXY. Ini kan normal. Kalau normal kan 3AA plus XX atau XY. Mungkin contohnya yang lain, misalkan membuat trisomi ganda, yaitu 2N plus 1 plus 1 pada kromosom X dan Y. Kromosom X dan autosom. Maka kalian harus ingat ini kromosom autosom. Bertambah 1, boleh yang ini atau ini. Kemudian kromosom X-nya bertambah. Jadi hasilnya seperti ini, trisomi ganda. Bertambah 1, bertambah 1. Maka rumusnya adalah jangan ditulis pasang karena tidak bisa dipasangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7A plus XXY. Itu trisomi ganda. Tapi kalau tetrasomi, maka 2N plus 2. Misalkan ada autosom, maka langsung boleh yang ini yang bertambah atau yang ini boleh, terserah kalian. Ini bertambah 2. Maka rumusnya adalah 8A plus XD. Seperti itu. Oke, nanti kalian belajar sendiri. Silakan mencoba. Ini ya, silakan dicoba. Ini tetrasomi, nulisomi dan monosomi ganda. Saya sudah memberikan contoh yang kedua. Selanjutnya dampak pada manusia. Apa dampaknya mutasi pada manusia yang perubahan jumlah? Diantaranya contohnya adalah sindrom Turner. Sindrom Turner itu pada cewek ya, 22AA plus X0. Harusnya perempuan itu punya 2XXX. Ini kekurangan 1X. Mungkin sudah dipelajari dulu pada waktu gagal berpisah ya. Sehingga wanita tersebut, cewek ini adalah sindrom Turner. Dengan fisiknya bagaimana bisa dibaca nanti. Sindrom Twin Figure pada laki-laki, harusnya laki-laki normal itu 22AA plus XY. Ternyata ini ketambahan 1X. Jadi laki-lakinya agak feminin begitu ya, karena ada X 1X. Kemudian sindrom Jacob, ini laki-laki betul ini ya, laki-laki yang maco, karena Y-nya tambah 1. Biasanya sindrom Jacob ini oleh para ahli sudah diteliti banyak antisosial, sebenarnya dia melawan, kemudian ternyata banyak ditemukan di dalam sel penjara ya, ternyata seperti itu. Sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edward, ini sama-sama ketambahan 1 tapi nomornya aja beda pada autosom. Nomor 21 itu sindrom Down, nomor 13 atau 14 itu Patau, 13, 14, 15. Kalau nomor 18 sindrom Edward. Semuanya pada autosom, sehingga ini bisa pada laki-laki atau pada perempuan. Kemudian ada sindrom Cray-Duket. Ternyata di sini ya 43A XXY. Berarti terjadi pada wanita, perempuan atau laki-laki. Tapi kekurangan 1 kromosom pada nomor 5. Jadi ini dilesi, bukan
seperti tadi, ya, seperti trisomi ini dilesi, ya, seperti itu. Harusnya kan 44A. Oke, itulah mutasi. Penyebabnya yang perubahan jumlah itu bisa anafaselek namanya, tidak melekatnya kromatid pada benang spindle, sehingga pada waktu memisah ada yang kekurangan atau ada yang kelebihan, seperti halnya yang sudah kalian pelajari pada non-disjunction, yaitu gagal kepisah. Ya anak-anak, mungkin itu yang bisa saya paparkan pada materi mutasi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, yang saya jelaskan bisa memperjelas dan mempermudah kalian belajar. Tetap kalian jaga kesehatan di rumah, jaga imun. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.